Ya, saya berpikir bahwa tatanan yang sudah diberikan in my thought is the given order oleh pendahulu-pendahulu kita by our predecessors baik. is all of those are good indeed. Zaman Pak Ardian Since the time of Mr. Ardian, dinamakan breakthrough. the season that is called the period of breakthrough. Zaman saya 2020 dan 2024 During my first period, 2020 to 2024, dinamakan zaman transformasi. is called the age of transformation. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan apa visi ke depan, In relation to the coming vision, yang jangka pendek ini saya namakan akselerasi. the short term is called acceleration, Artinya meaning bahwa zaman transformasi ini kita sudah lakukan betul di dalam track yang benar. because we have done the period of transformation, it is on a right track already. Kita mengerti bahwa tidak sempurna. We do understood that it's not perfect in everything. Banyak kekurangan. There are still many things Banyak that are lacking kelemahan. and missing. There are still some weaknesses. Oleh sebab itu, Therefore, di kepemimpinan saya tahun 2024 feel all area. agak panjang gitu, nggak apa-apa ya. Nah, akselerasinya apa? Tentu kalau kita mau membuat akselerasi, And kita punya tujuan yang pasti. what kind of acceleration? For sure, if we want to do an acceleration, we have to have a certain focus point, a goal, Tujuan yang jelas. a very clear destination. Tidak mungkin percepatan kita lakukan It is impossible for us to do an acceleration tanpa kita tahu tujuan kita yang pasti. without knowing our fixed destination. Next, next slide. Untuk mencapai itu, To achieve it, ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama tentunya. there are several things that all of us together need to Untuk mengerjakannya work on it secara baik dan cepat. in a good and a quick way and good way. Pertama, First of all, kita berbicara tentang karakter. we speak about the characters. Akselerasi tidak mungkin tercapai, It is terobosan tidak mungkin tercapai kalau karakter kita tidak baik. It is impossible to achieve breakthrough or acceleration if our character is not good. Oleh sebab itu kedepannya Therefore, in the saya future, mengharapkan it is my hope and expectation kita semua that all of us harus mempunyai karakter yang baik. have a good character. Sikap yang positif, A positive attitude, pembawa damai, to be a peacemaker, dan berjalan di dalam kerendahan hati. and to walk in humility. Kedua, kedepannya yang saya mengharapkan atau Secondly, kita bersama-sama melakukan, what I expect for all of us to do in the future. ini karena dikasih waktu dikasih bahannya ini baru tadi pagi jadi nyontek. Soal tadi ini Apologize for that. profesional ya, jadi profesional. Was given to, Yaitu early morning today. step kedua yang kita lakukan bersama-sama, saya mengharapkan adalah relasi kita. It's our relation. Saya percaya relasi bisa membuat seseorang itu naik. I believe Bertumbuh. relation
can make an increase, can make somebody to grow. Oleh sebab itu, bangun hubungan yang baik Therefore, establish a good satu relationship sama lainnya. with one another. Saya kadang-kadang sedikit bisa bersaksi sedikit ya. May I share a short Saya testimony? kadang-kadang berpikir begini, Sometimes this is what I come to my thought. orang lebih banyak pinter, There are many smart people. lebih banyak duitnya, There are many rich people. sekolahnya tinggi banget bahkan. Highly and very high and highly educated. Seperti pada di Firmansyah ini. Like Brother Dennis Firmansyah. Tetapi kata orang, Some people say, tapi saya merasa bahwa semua anugerah Tuhan. but I believe all is because of the grace of God. Kata orang bahwa saya pandai membangun relasi. People say that I am good at establishing, building relations. Ini kata orang, bukan kata saya. These Karena are kalau what saya people say about me, not what I say about myself. saya GR. Otherwise, the God will be Bahkan kata boasting. orang jangan terlalu memuji-muji. And some people say, Nanti saya don't bisa waste nggak bumi yourself. kali. Tapi semua karena Tuhan. But it's all because of the Lord. Sekali lagi, Once again, karakter yang baik. a good character. Kedua, Second, bangun relasi. build a relationship. Ketiga, Third, pemuritan. discipleship. Ya. Ini menjadi bagian tugas kita bersama-sama nih. This is part of our Ada Pak assignment. Johan together. nantinya, But Mr. ada Johan, Pak Andreas, but Mr. Andreas, dan lain-lain. Dan kita semua Others. tentunya. and all of us together, for sure. Pasti kita mau bertumbuh. Surely we wanted to go. We want Siapa to go. yang tidak mau bertumbuh, angkat tangannya. Who doesn't want to go? Can you lift your hands? Siapa yang mau bertumbuh di dalam semua Who area wants to go in kehidupannya, all angkat tangannya. areas? Lift your Beri hands. tepuk tangan buat Please Tuhan. join us in the Lord. Artinya step yang ketiga kita lakukan adalah kita semua pasti mau bertumbuh. So the third thing, for sure, that all of us are, we want Maka salah desire satu to grow. yang harus kita lakukan So one of the things that we need to do adalah pemuritan. is discipleship. Tentu kalau kita bicara dalam rohani, Surely, if we are speaking about spiritual matters, salah satu bagian yang kita harus lakukan, one of our part to play is baca Alkitab, to read the Bible, SOTV, SOTV, FCBH, FCBH. kita harus lakukan. All of us have to do it. Kalau kita mau bertumbuh, If we want to grow, tidak ada kata lain. there is no other way. Kita harus baca Alkitab. We should read the Bible. Kita harus mendengarkan Alkitab. We should listen to the Bible. Dan kita banyak belajar And we study, kepada learn a lot tokoh-tokoh yang sudah memberikan teladan kepada from kita. our example that leaders that have given. Mari us teman-teman example FGB for us. MFI kita bersama-sama That's our fellow brothers and sisters in FGB MFI. Let us together we learn untuk bertumbuh, to grow, dan pemuritan harus dilakukan. and we should do discipleship. Selanjutnya, Then next, ini susahnya kalau nggak prof begitu tuh. Akselerasi. acceleration. Kita harus menjadi orang-orang yang berdampak. We should be an impactful people. Tidak mungkin kita bisa laksanakan percepatan It's impossible to implement acceleration kalau kita tidak menjadi orang-orang yang berdampak if we are not becoming an impactful people di dalam semua area kehidupan kita. in all field, all area of life. Mari teman-teman, Let us together, our friends, untuk kita bisa mencapai visi kita, so for us to be able to misi achieve kita, our vision and mission, kita harus memberikan dampak we should be able to bring impact di dalam semua area kehidupan kita. in all area of life. Kita harus menjadi garam We should be the salt dan terang. and the light. Selanjutnya,
Next. Ini nih yang terakhir nih. This is the final. Kalau kita sudah melakukan step-step yang itu, As we implement those yang saya following katakan steps, tadi, just as I've mentioned, karakter, our character, relasi kita our relationship terhadap sesama dan teristimewa terhadap Tuhan, with each other and also with the Lord, kita bertumbuh, as we grow, kita memberikan dampak, as we become an impact. dan saya percaya So I believe multiplikasi terjadi. multiplication shall happen. Dan harapan kita, And our hope, mimpi kita, our dream, 40.000 members, which is 40,000 members, 4.000 chapter, 4,000 chapters, dapat kita raih. we can achieve it. Tidak ada jalan lain. There is no other way. Kita harus menjadi agen-agen, We should become the agents, pembawa kabar baik, the bringer of good news. penginjilan, Evangelism, teristimewa buat kita para FGB men dan LOF, especially for us, all FGB men, harus terjadi di mana-mana, have to happen everywhere we go, termasuk di dalam atau utama di marketplace. including or even primarily in the marketplace. Saya percaya I believe bahwa that mimpi kita our dream pasti terwujud. surely shall be fulfilled. Kita dari gelap From darkness, menjadi terang, God will bring us to the light, tetap kita bertumbuh. and we shall continue to grow. Dari individu From individualism menjadi kelompok, to a group, togetherness, saling menguntungkan, to benefit, mutually benefit saling one another, memahami, to understand each other, dan melengkapi. to equip one another. Dari anak tergantung From a child who is fully dependent menjadi dewasa to become fully mature atau mandiri. or independent. Dari tanggung jawab, For responsibility, akhirnya finally, kita punya tujuan we have a purpose dan skala prioritas. and the priority of scales. Tuhan Yesus memberkati kita semua. His word carefully. Kalau kita mendengarkan, menyimak dengan sesama perkataan Pak Dali, There is one word that he repeated probably about 50 times. ada satu kata yang beliau ulangi kira-kira sudah 50 kali diulangi. It is the word together. Itu bersama-sama, kata together, bersama-sama. So Padali is one of those leader who like to embrace the people around him. So Pak Dali adalah seseorang yang tokoh pemimpin yang suka merangkul orang yang ada di sekitarnya. And today, as we listen his remark, Dan hari ini seperti kita mendengarkan pernyataannya, it's about character, adalah mengenai karakter. being a connector, Seorang yang menjadi seorang yang penghubung and to do the discipleship, dan untuk memuridkan juga. and to have a great intimacy with God. Dan untuk memiliki intimasi, keintiman yang dalam dengan Tuhan. So as I listen to that, and my heart is just so on fire right now. Saat saya mendengarkan pernyataan Pak Dali, hati saya menyala-nyala saat ini. You know, the word accelerations, it's like I feel like we need to run together. Dan sebab kata akselerasi itu di mana kita perlu berlari secara bersama-sama untuk bisa mencapainya. In this room, as you can see around you, Di ruangan ini, kalau Anda bisa melihat di sekeliling Anda, there are a lot of familiar faces to me. ada banyak wajah-wajah yang sangat familiar yang saya kenal. People who really hungry to understand the vision of the FGB-MFI. Yaitu orang yang sangat lapar untuk bisa memahami dan mengerti visi dari FGB MFI. Understand that you have many choices today. You can go and learn about business, about gospel, about relationship, father and son. Saya paham ada hari ini di dalam workshop ini ada banyak pilihan. Anda bisa belajar tentang bisnis, tentang hubungan, tentang bapak dan anak. But you choose to be here. Walaupun demikian, Anda yang ada di sini telah memutuskan untuk masuk di ruangan ini untuk And I believe there will be an impartation. Dan saya percaya akan terjadi impartasi. We heard the first impartation that was released by
our national president. Tadi kita sudah mendengarkan impatasi pertama yang disampaikan oleh National President kita. And right now, with the same question, I'd like to ask our international president. Dengan pertanyaan sama, saya mau tanyakan pertanyaan ini kepada International President kita. What is your vision and aspiration for the next 4 years? For Apa the fellowship? visi dan aspirasi beliau untuk 4 tahun mendatang ini? Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Terima kasih, selamat pagi Bapak dan Ibu-ibu. In 1952, God gave the vision of this fellowship to our founder, Demos Shakarian. Tahun 1952, Tuhan telah memberikan visi dan persekutuan FGB MFI ini kepada pendiri, yaitu Pak Demos Shakarian. And the vision concerns every businessman or woman or Dan professional visi itu berkenaan dengan setiap pengusaha, baik pria ataupun wanita atau kaum profesional. in every church, the whole body of Christ, wherever you can find them, Di dalam setiap gereja denominasi apapun yang ada, yaitu di dalam seluruh tubuh Kristus, dimanapun itu terdapat. bringing in the last great harvest before the return of Jesus Christ. Yaitu untuk mendatangkan tuaian akhir yang terbesar sebelum kedatangan kembali Tuhan kita Yesus Kristus. This fellowship alone cannot bring in the harvest. Persekutuan ini sendiri tidak mungkin mendatangkan seluruh tuaian itu. That is why God showed our founder that the harvest concerns the whole body of Christ. Itulah sebabnya Tuhan perlihatkan kepada pendiri kita bahwa tuaian itu berhubungan dengan seluruh tubuh Kristus. So, Jadi, the vision the Lord has given me personally as international president visi yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi sebagai International President, went through a revelation in 2016. I was then international treasurer. He spoke to me. itu terjadi pada saat 2016. Pada saat itu saya adalah bendahara dari FGB MFI International, dan disitulah Tuhan bicara secara pribadi. He said there are many nations in the world without a fellowship. I want you to establish a chapter in all these nations without a fellowship. Dan Tuhan berkata ada banyak bangsa-bangsa di dunia ini yang dimana tidak ada satupun FGB MFI-nya. Dan Tuhan berkata, aku ingin kau mendirikan satu chapter di setiap bangsa di mana sebelumnya tidak ada FGB MFI. So that this vision will be made clear to the body of Christ in all nations of the world. Sehingga visi ini akan dinyatakan secara jelas kepada tubuh Kristus di seluruh dunia, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. All these things concern the Great Commission. Semua hal ini berhubungan dan bersangkutan dengan amanat agungnya. That is what Jesus told us before he left for heaven. Dan itulah yang Yesus sampaikan kepada kita sebelum Yesus terangkat ke surga. And the Lord clearly has given me as international president 3 areas to focus on. Dan Tuhan telah dengan jelas sekali memberikan kepada saya sebagai International President 3 bidang di mana saya harus fokuskan. He wants every member of this fellowship to be empowered by the Holy Spirit. Pertama, Tuhan ingin setiap anggota dari fellowship ini diberi daya, diberi rapat oleh kuasa oleh Roh Kudus. And the vehicle we are using is the School of the Vision. Dan wahana yang kita pakai, alat yang kita pakai adalah SOTV. The School of the Vision concerns the literature, the books written by our founder. The School of the Vision itu terdiri dari literatur, yaitu buku-buku yang ditulis oleh pendiri FGB, teaching every member yang to hear mengajarkan from God himself or herself pada setiap anggota untuk mendengarkan secara langsung dari Tuhan, so that you know your role individually in this vision. sehingga Anda masing-masing mengenal dan mengetahui peranan Anda di dalam visi ini. The second area is the strengthening of prayer all over the world. Dan area kedua adalah mengenai doa yang terjadi secara global seluruh penjuru bumi. Clearly the Lord is directing that revival will happen with prayer. Dan dengan jelas sekali Tuhan mengarahkan bahwa kebangunan rohani itu hanya dapat terjadi, terlaksana dengan doa. God wants every chapter to have a strong prayer team to intercede for the nations. Tuhan ingin setiap chapter, masing-masing chapter memiliki tim doa yang solid, yang kokoh, yang kuat untuk berdoa syafaat bagi setiap bangsa di mana mereka berada. Because clearly the Lord has tied the destinies of nations to this fellowship. Sebab dengan jelas sekali Tuhan telah mengkaitkan
destinasi dari bangsa-bangsa dengan FGBMFI. And he tells us in Psalm 2 verse 8 that ask of me and I will give you the nations for your inheritance. Seperti Tuhan katakan dalam Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan kepadamu bangsa-bangsa sebagai milik pusakamu. Jesus lives in us by his Holy Spirit to help us with the work. Jesus lives in us by his Spirit to help us in this work. Jesus menolong kita dengan rohnya untuk menolong kita melakukan pekerjaan. And he has assured us that the work is finished. So Dan Tuhan all we Yesus have to do is to go. Memastikan bahwa karyanya itu sudah selesai dengan sempurna. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah untuk kita pergi dan lakukan. The third area is using media Dan to spread this ketiga vision all over the nations of the world. adalah memakai media yang ada untuk menyebarkan visi ini ke seluruh penjuru bumi. And we know what the enemy is doing with social media all over the world. Doing very bad things with social media. Kita tahu apa yang musuh sedang kerjakan. Dia mempergunakan sosial media di seluruh dunia ini melakukan banyak hal. The Lord wants us to be active so that we can meet the enemy head on social media to rescue people, young people from suicide all over the world. Dan ini sebab itu Tuhan ingin kita aktif dalam sosial media juga, sehingga kita dapat berhadapan muka dengan si musuh kita, yaitu untuk mengatasi, mengalahkan dia dalam hal bagi kaum muda, spesialnya khususnya di bagian di mana banyak kaum muda yang melakukan bunuh diri saat ini. So in conclusion, make sure a chapter in every nation of the world. Pastikan ada satu chapter di setiap bangsa di dunia ini. Using the three pillars, the Pakai strategy, tiga pilar ini, empowerment through School of the Vision, Anda diberdayakan oleh School of the Vision, global prayer, oleh Global Prayer, global media. dan Global Media. And just before I go off, in our mission statement, Sebelum saya akhiri, dalam pernyataan misi kita, we talk about bringing unity amongst people in the body of Christ. kita bicara mengenai mendatangkan satu kesatuan di antara satu tubuh Kristus ini. So this fellowship is a catalyst to be used to bring unity in the whole body of Christ. Jadi persekutuan ini menjadi suatu katalisator untuk mendatangkan persatuan di dalam seluruh tubuh Kristus, So that we can be useful in the hands of God. sehingga kita bisa dipakai di dalam oleh tangan Tuhan. Thank you. Mr. Francis. There is one African coach that I always remember. Said, if you want to run fast, you run alone. Jadi ada satu pepatah, If you want to run far, you run together. kalau Anda mau berlari cepat, Anda harus berlari sendiri. Kalau Anda mau berlari jarak jauh, menempuh jarak yang jauh, Anda harus berlari bersama. Yes. So unity once again. Clap our hand for the FGBMFI. Kembali ke Pak Dali. Kami juga sangat concern melihat regenerasi. Isu regenerasi, apa pandangan Pak Dali tentang pandangan Pak Dali apa sih dan bagaimana kita mengatasi? But our primary concern is about the regeneration. What is your point of view about this regeneration? How to connect, how to continue this movement to our young movement, so that there is a regeneration. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Johar Panjang. Ini sebenarnya kalau dia tanya yang susah-susah mesti tanya sama Pak Denis nih. Kalau sama saya yang gampang-gampang aja. Ya. Terima kasih bro. Thank you. Saya berpikir bahwa It's my thought that kita sebagai pemimpin-pemimpin, katakanlah senior, we as the you can name senior leaders, apakah kita di dalam rumah tangga, whether in our own household, apakah itu di dalam company, whether it's in our own company, termasuk di dalam pelayanan. including in the ministry. Buat saya, For me, anak muda adalah generasi yang meneruskan apa yang kita sudah tanamkan. young people are the next generation that shall continue whatever we have planted before. Tepuk tangan jangan cuma satu nih, tepuk tangannya. We have to give a round of applause, a round of applause. Oleh sebab itu, Therefore,
Kita harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak muda. We should give the widest opportunity, the largest opportunity to all the young people. Kita harus memberikan kepercayaan setinggi-tingginya kepada mereka. Give them the highest trust that we can bestow unto them. Kita harus membekali mereka We should dengan equip them apapun kebutuhan yang mereka mau. according to whatever they needed. Dan saya percaya, And I truly believe jika itu kita lakukan, if we do all of these things, maka apakah kita senior atau dibilang tua atau dibilang apapun, whether we are called senior, whether we are called old, or anything, any nickname that they will give us, kita bisa menyatu dengan mereka. we can be in one accord with them. Dan kalau kita sudah bisa ambil hati mereka, mengerti pemikiran mereka, If we can win their heart and we understood their thinking process, apapun yang kita mau, whatsoever we want to do, para senior-senior, we as the seniors, para orang tua, we as parents, para dalam semua aspek lah, in all aspects, pasti mereka mendengar dan mengikuti kita. surely they shall listen and they shall follow. Seperti pada siang hari ini, As of today also, Bro Hartadi ngikutin kita. Brother Hatadi is following us. Tepuk tangan buat Tuhan. We can glory unto the Lord. Saya kira itu aja. Terima kasih, Pak Ali. Thank you, Pak Ali. I know that he is a great example. He himself is a father of the most amazing son and granddaughters as well. Oke, saya tahu Pak Dali ada suatu contoh yang hebat, yang luar biasa. Beliau adalah ayah dari dua orang putra dan juga dua orang cucu perempuan. Both of them are very much involved in the fellowship. Mereka semua sangat terlibat di dalam persekutuan FGB MFI. So I think we understand that is where his heart is. Saya rasa saya mengerti di mana disitulah hatinya Pak To Dali. raise up the next generation. Itu untuk membangun, untuk membina generasi berikut. Someone who has experience and walk the talk. Seseorang yang memiliki pengalaman secara langsung dan telah melakukan apapun yang dikatakannya. Using the same questions that Hatadi asked, I'd like to ask our international president 2 questions. Dan memakai pertanyaan yang sama seperti yang tadi Brother Hatta ditanyakan, saya mau tanyakan hal yang sama juga kepada IP. I believe as an international president, you've been everywhere around the world. Ya, saya percaya sebagai international president, beliau telah pergi berkeliling dunia. And I'd like to hear from you, what is the best practice in terms of the young movement that you have seen so far? Dan saya ingin mendengar pendapat international president, apa praktek-praktek terbaik berkenaan dengan yang movement dari apa yang Anda telah lihat dan alami sejauh ini. Question number 2 would Pertanyaan be kedua, to respond to your comment previously. untuk menjadi sebagai respon dari tadi komentar yang sebelumnya. You mentioned of being the catalyst to bring the unity. Sebagaimana tadi IP sebutkan menjadi katalisator untuk kesatuan. What have we done? What have we achieved? And or what is our plan to do that? Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita capai, dan apakah ini menjadi rencana kita untuk melakukan itu. Thank you, Mr. International President. Thank you. I traveled a lot, Saya banyak berpergian, and I must say that the young generation, the young movement in Indonesia is very unique and active. saya harus katakan satu hal ini. Generasi muda yang movement Indonesia itu sangat unik dan sangat aktif. We have a lot to learn from you. Dan di kami dari internasional juga banyak yang harus kami pelajari dari IEM Indonesia. The other continent that is equally good is Latin America. Dan benua lain yang sama baiknya dalam hal pelaksanaan ini adalah di Amerika Latin. So what I've done since I became international president Dan apa yang saya lakukan sejak saya menjadi international president is to allow the youth reps untuk mengizinkan para perwakilan dari young movement to be present in our international board of directors meeting whenever untuk we meet twice a year. hadir di mana kita adakan international director board meeting. Kami izinkan perwakilan dari yang movement untuk hadir bersama-sama. To speak to us and to let us know how we can help
to bring more youth into the fellowship. Untuk bicara kepada International Director dan untuk memberitahukan kepada kami bagaimana caranya kami bisa memasukkan lebih banyak, melibatkan lebih banyak lagi yang open di dalam FGB International. And I'm happy to say that of the three strategies I talked about, the media is the area where the youth are being very helpful. Dan saya sangat bahagia sekali dalam ketiga strategi yang tadi saya sebutkan dalam bidang media, disitulah lebih banyaknya yang open itu sangat terlibat dan sangat menolong kami. So please, Jadi young generation, young movement, we need your help. generasi muda yang open, kami membutuhkan pertolongan Anda. You are the Joshuas and the Calebs. Andalah para Yosua dan para Kaleb. You are the people God wants to use mightily. Andalah orang yang Tuhan mau pakai dengan dahsyat. So please help us. Tolonglah kami. These second part you said there. being the Catholic to bring unity. Yes. The catalyst to bring unity. What Katalisator, we have been doing katalisator untuk mendatangkan kesatuan, apa yang kita lakukan is to collaborate a lot with the churches in the nations. yaitu untuk menjalin banyak kerjasama dengan gereja-gereja yang ada di berbagai bangsa. We give opportunity to men of God to let them know and understand the vision. Kami berikan kesempatan, kami undang hamba-hamba Tuhan untuk memberitahukan kepada mereka dan untuk mereka bisa memahami visi ini. We are not in competition with the church. We are a service arm to the church. Dan kami bukan saingan bagi gereja, tapi kami adalah perpanjangan tangan bagi gereja. So our founder Demos made great strides, especially in the Catholic Church and the other charismatic movement. Dan khususnya pendiri kita yaitu Pak Demos memiliki hubungan yang sangat kuat dengan gerakan karismatik dan juga di gereja Katolik. And in the early 70s, the Pope gave him an award for the fellowship's contribution to the Catholic Church. Dan di tahun awal 70-an, Paus memberikan penghargaan atas kontribusi yang sangat besar dari FGB MFI kepada gereja Katolik. So as international president, I'm working very hard to build a lot of bridges Dan to the whole church's global movement wherever we can find them. sebagai international president, saya memberikan pertolongan yang sangat besar kepada seluruh kegerakan gereja-gereja secara global di mana kami bisa menemukan, so that together we can help to bring in the last harvest before Jesus returns. sehingga dengan bergandeng tangan bersama-sama kita bisa membawa mendatangkan tuaian yang terbesar di akhir zaman ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you. Terima kasih. Saya ada pertanyaan. Bapak Dali. Pak Dali terpilih 2 kali. Yang kita mau tahu adalah apa formulanya. Because you have been elected for the second period. Penting, ya. So you are elected for the second. Ada yang kedua, pertanyaan kedua. Second question. Ini penting juga. It's also as important. Nah, kasih tips Pak tentang leadership menurut Pak Dali dan versinya Pak Dali. Buat Pointers, kita semua. tips about leadership according to what you have experienced. Ini mesti tanya sama Amin Windoro. Mr. Amin Windoro regarding this. Tepuk tangan dulu buat Amin Windoro. Mr. Amin Windoro. Iya, kalau ditanya apa tipsnya, You ask what are the pointers, what are the tips, yang saya tahu dan saya yakini which I have known and I'm convinced is bahwa apapun yang terjadi, whatsoever happened, Tuhan yang berdaulat. Amen. Yes. The Lord is sovereign over it. Kita boleh berencana, We as human mind plan it. boleh memplanningkan, We make plans for it. tapi kalau bukan Tuhan yang menghendaki kita, But if it is not God's will for us, semua oh, sia-sia. it's none. It's nothing. It's not. Dan saya percaya And I believe di dalam kehidupan saya, in my personal life, mulai dari saya lahir dari keluarga yang sederhana, since I was born on a very simple family, beranjak as I grew up lewat suatu proses, and increased through a process, dan saya bisa ada sebagaimana hari ini
and I am as I am today. Semua karena Tuhan. It's all because of the Lord. Kalau kita semua All of us pasti yakin surely convinced, kalau Tuhan yang mengangkat kita, if the Lord is the one who promote us, tidak ada satu orang pun yang bisa menantang itu. no man can stand against it. Olehnya teman-teman semua, Therefore, our fellow brethren and sister, jangan takut. do not be afraid. Kita boleh dicegal orang. People might try to stand against us. Boleh orang merencanakan hal-hal yang buruk. People might plan bad things against us. Tetapi kalau Tuhan yang angkat kita, But if the Lord who promote us, tidak ada satupun yang dapat menghalangi. nothing can withstand it. Jadi kalau ditanya tip, So if you ask for a Rohar tips, tadi tanya sama bos di atas. ask the big boss, Kenapa dari Sutanto dijadikan nasional presiden? why he has chosen Dali Sutanto to become Saya juga nggak ngerti. I don't understand this. Jawaban apa? Tanya di atas. Ask for Boleh. Terus yang kedua, Leadership according to you and your style. What is your belief? ya, saya ini mungkin bukan seperti sekali lagi Pak Denis I'm not like Mr. Dennis atau Pak Vincent. or Mr. Vincent Wijaya. Mereka itu berpendidikannya sampai S3. Those are three of them, two of them are highly S3 educated. benar-benar nih. I'm a doctor, PhD. Kalau saya S3-nya versi lain. I have a different version of higher education. SD, SMP, SD is elementary. SMP is middle school. SMA is high school. So it's all 3S in Indonesia. jadi saya hanya berjalan So I'm only walking dari pengalaman saya. from my own experience. Kurang lebih tahun 92, About in 1992, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya it pribadi. is the year when I accepted the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior Lewat satu retret yang luar biasa. through a retreat that has a very mightily used retreat. Seminggu setelah saya menerima Tuhan dan Juru Selamat saya, So 1 week after I received the Lord as my Lord and Savior, semua bisnis saya saat itu all my current business at that time terbakar habis. burnt down totally. Secara keuangan minus. Financially, minus. Tapi dari pengalaman-pengalaman dahsyat sama Tuhan, But from my awesome experience that I experienced with the Lord, saya mengerti I understood now, bahwa kekayaan yang terbesar the greatest wealth, penghormatan yang terbesar, the greatest honor, dan harga yang paling tinggi and the highest price adalah keselamatan. is salvation. Dan saya percaya And I truly believe keselamatan saja dia berikan kepada kita secara cuma-cuma. only salvation He has granted to us freely. Apalah artinya berkat-berkat yang lain. He has given salvation freely. What are the other things? Dan waktu kejadian saya punya toko obat. At that time, I have a medicine shop. Saat saya percaya bahwa Tuhan menolong saya, And I believe that the Lord has helped me. Tuhan terlalu gampang untuk memberkati kita. It's very easy for the Lord to bless us. Dan saat ini, And right now, oleh anugerah Tuhan, by the grace of God, saya punya distribusi company. I have a distribution company. Saya Farmasi. punya industri farmasi. I have a pharmaceutical factory. Saya punya hospital. I have a hospital. Semua karena Tuhan. All of this is only because of the Lord. Oleh karena itu, Therefore,
Percayalah kepada Tuhan. Trust in the Lord. Tuhan dapat menolong kita. The Lord is able, is more than Dapat able to help us. memberkati kita. He is able to bless us. Kira-kira itu ya siasatnya. Nanti terlalu panjang nanti susah. Tuhan Yesus memberkati kita. Thank you, Padali. His secret sauce. Saya rasa sangat sulit sekali untuk menanyakan kunci rahasianya Padali. Padali said that to us, the Lord God. Tadi jawaban Padali adalah tanyalah kepada Tuhan. And I think the Lord God just WhatsApp me. Tadi saya rasa Tuhan baru saja kirim WA ke saya. Let me just read what I read. What Saya we baca apa read. itu? Saya dapat. The spirit of humility that shaped Mr. Oh. Dali Sutanto Roh kerendahan hati yang telah membentuk Pak Dali Sutanto is the spirit of humility. adalah roh kerendahan hati. The same spirit actually shaped our fellowship. Dan roh yang sama itulah yang membentuk persekutuan kita ini. Our national president has consistently Bahwa di mana nasional presiden kita secara konsisten telah embodied the love of Christ mewujudkan menjadi perwujudan yang hidup dari kehidupan Kristus. over the past 4 years. I had the privilege of walking alongside of him. Di mana selama 4 tahun terakhir ini saya telah memperoleh kehormatan untuk mendampingi beliau In awe and admiration. di dalam segala kekaguman dan kehormatan, rasa hormat saya kepada beliau. He's a truly man of integrity. Beliau ada sungguh-sungguh IT dari Ghana dan kepemimpinan beliau. Thank you very much. Thank you Terima very kasih much. banyak. Terima kasih. As International President, Sebagai International President, the Lord has reminded me Tuhan telah mengingatkan saya that this fellowship belongs to Him. bahwa persekutuan ini adalah milik kepunyaannya. And He is the one who has brought me to this position. Dan dialah yang membawa saya ke dalam posisi ini. And as we have heard, Sebagaimana tadi kita telah dengarkan, the greatest leader that ever lived bahwa pemimpin terbesar yang pernah ada di was Jesus Christ, adalah Yesus Kristus sendiri. the best servant leader we can ever have. Dialah pemimpin dan hamba yang terbaik dan dapat menjadi panutan bagi kita. Jesus and His Holy Spirit are the leaders in this fellowship. Dan Yesuslah dan Roh Kuduslah adalah para pemimpin di persekutuan ini. And I'm guided by these principles. Dan saya juga dipimpin oleh Tuhan dalam prinsip-prinsip ini. I believe a good leader should have love Saya for percaya God and for humanity. seorang pemimpin yang baik harus memiliki kasih kepada Tuhan dan kepada umat manusia. A good leader has to be obedient to God. Dan seorang pemimpin yang baik juga harus taat kepada Tuhan If head of humility must be humble. dan memiliki hati yang penuh kerendahan di hati. As international president, I must strive for holiness. Dan sebagai With the help international of the Holy president, Spirit. saya juga harus mengejar kekudusan dengan pertolongan Roh Kudus. The fifth one is integrity, where my testimony is based on. Dan berikutnya adalah integritas, di mana menjadi landasan dari kesaksian pribadi saya. As a businessman in Ghana, I'm in the hotel industry, but 22 years ago I was in the import trade. Sebagai pengusaha di Ghana, saya saat di industri perhotelan, tapi sebelumnya saya di industri ekspor-impor, I was perdagangan bringing impor. a lot of frozen foods from all over the world. Saya mengimpor banyak makanan beku dari seluruh penjuru bumi. And at that time, I was conniving with suppliers and customs to evade duties. Saat itu saya bersekongkol, bekerja sama, bawa tangan dengan petugas pajak dan bea cukai untuk bisa mendatangkan barang-barang impor itu. So I was making lots of money. So when I joined the fellowship, I started giving money to the fellowship. Dan saat itu pekerjaan saya sangat besar dan saya mulai bergabung dengan FGBMFI. Saya berikan uang saya itu kepada persekutuan. Within a short time, they had appointed me chapter treasurer. Dalam waktu singkat saya ditunjuk sebagai bendahara chapter. But at this time, I was suffering from an affliction in the heart which had lasted for over 17 years. Saat itu saya ada satu penyakit di jantung saya yang saya derita selama lebih dari 19 tahun. And 2 years after the joining the fellowship, one night, all alone in my bedroom, the Lord spoke to me. Dan 2 tahun setelah saya bergabung dalam fellowship ini, satu malam Tuhan bicara kepada saya. He said, your corrupt business practices are preventing your healing.
Tuhan berkata dengan jelas sekali, praktek-praktek bisnismu yang korup itu yang mencegah sehingga kau tidak bisa disembuhkan. And the Lord was talking about the taxes and the duties I was evading. I was stealing from government. Tuhan bicara mengenai perpajakan dan cukai impor yang saya hindari, di mana saya disitulah yang mencuri dan menjadi penghalang I saya. repented and asked the Lord for forgiveness. Saya bertobat seketika itu juga dan minta pengampunan dari Tuhan. And 2 days later, 2 hari kemudian, by the power of His Holy Spirit, miraculously He healed me. oleh kuasa Roh Kudus secara mujizat Tuhan sembuhkan saya. So all over the world, I speak a lot about integrity. Jadi ke seluruh penjuru dunia kemanapun saya pergi, saya bicara banyak mengenai integritas. About every business person really leading a life that is worthy of his calling or her calling. Setiap pengusaha menjalani kehidupannya yang layak untuk melakukan panggilan. Sometimes some of the afflictions we suffer are from the wrongs we do in our business. Kadang-kadang beberapa penderitaan yang kita alami adalah karena perbuatan kita yang tidak benar dalam praktek bisnis kita. And the Lord told me never to forget that He is the Spirit of truth. Dan Tuhan memberitahukan untuk pada saya, menekankan untuk tidak pernah melupakan bahwa Dia adalah roh kebenaran. Our personal lives and our business lives have to conform to the God that we serve. Kehidupan baik secara pribadi, secara bisnis harus selaras dengan kontrol dengan pribadi Tuhan. Integrity, I believe that sacrifice is very important. Dan dalam hal integritas juga saya percaya pengorbanan itu sangat penting. Our walk of faith is all about sacrifice. Perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita itu adalah berkenaan dengan pengorbanan kita. Jesus paid the ultimate price of sacrifice. Yesus telah membayar harga yang puncak dari pengorbanan itu. So every believer has to accept that sacrifice is part of our walk with God. Jadi setiap orang percaya juga harus bisa menerima bahwa pengorbanan adalah bagian dari perjalanan hidup kita bersama Tuhan. In our family, in the community, in our church, in our marketplace, wherever we sacrifice. Di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di gereja, di marketplace, dimanapun kita berkorban. With our time, Dengan our waktu, treasure, our pengorbanan waktu, talent. harta, talenta, Time, treasure, or talent. ya, waktu, harta, dan talenta. Thank you. Thank you. Thank you, You know, friend, there's a saying that fruit doesn't fall far from the tree. Dan dikatakan sebagaimana pepatah, buah itu tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. So today we listen to the tips leadership from both international and our national president. Hari ini kita telah mendengarkan tips-tips dari petua-petua dari baik dari national president dan dari international president kita. The most important is integrity, purity will heal our life. Dan yang paling penting adalah integritas dan kesucian dan kemuliaan hati. So thank you for giving us a great exemplary. Terima kasih telah We can memberikan pada follow. sebagai contoh yang luar biasa yang ibarat menjadi panutan bagi kita. Let's give them applause. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Questions from the audience from the floor. Kita ada waktu untuk question and answer. So this question is a bit, hadirin. it seems to be quite hard. I was going to ask Padali, but I thought maybe Padali will give it to Dennis. Ada pertanyaan yang tampaknya agak sulit kalau ditanyakan ke Padali, tapi mungkin bisa jadi jawabin. But I didn't see his picture. Tapi kan fotonya Pak Dennis nggak ada. International President Francis also. So the question is, Pertanyaannya adalah, what do we do when we receive the vision of God that we feel it's just on way too hard, way above everything that we can do, and to the point where we feel that we are so afraid to walk on that vision. apa yang harus kita lakukan saat kita menerima visi yang dari Tuhan, yang itu tampaknya begitu amat besar, amat luar biasa, amat tinggi, jauh melampaui apa yang kita sanggup lakukan. Kami mau tahu jawabannya. It's important for every believer to understand Sangat penting untuk setiap orang percaya memahami that you are never alone, bahwa Anda tidak pernah sendirian. because the Spirit of God lives in you Sebab pertama, Roh Tuhan hidup di dalam Anda, to help you in Untuk this menolong world and Anda. the afterlife. di dalam dunia ini dan juga di dalam kehidupan mendatang. And
And as Apostle Paul says in the book of Philippians, Sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam kitab Filipi, he says, I can do all things through Christ who Aku- strengthens me. aku sanggup menanggung, aku sanggup melakukan segala perkara oleh karena Kristus yang memberikanku kekuatan. So as businessmen and women, we should have our minds renewed Sebagai para pengusaha baik sebagai pengusaha baik pria dan wanita, pikiran kita harus diperbaharui to know that the God who lives in us by His Spirit can help us to achieve every vision He has given to us. untuk tahu bahwa Tuhan yang hidup di dalam kita melalui perantaraan Roh-Nya bisa menolong kita untuk mencapai setiap visi seperti apapun juga visi itu yang Tuhan telah tanamkan, Tuhan telah berikan kepada kita. God doesn't want us to think small. Tuhan tidak ingin kita berpikir secara kecil. He wants us to think big. Tuhan ingin kita berpikir secara besar, secara luas. Most of the time we are limited by the money in our bank account. Seringkali kita tuh terbatas oleh jumlah rekening bank kita. We think too much of money before we act. Kita terlalu banyak mikirin duitnya berapa sebelum kita berani bertindak. But God is telling you and I that He doesn't operate with money. Tapi Tuhan mau sampaikan pada Anda dan saya bahwa Tuhan itu tidak bekerja berdasarkan jumlah uangmu. He operates by faith. Dia berfungsi, dia beroperasi berdasarkan iman. And as we have the faith of the Joshuas and the Calebs, Dan jikalau kita memiliki iman seperti Joshua dan Caleb, we can take this whole world for Kita- Jesus Christ. bisa merebut dunia ini dan kita bisa memenangkan dunia ini bagi Yesus. And I believe that the time is coming Saya percaya waktunya sedang tiba. when the world will hear of us in a big way. Bahwa dunia akan mendengar kabar tentang kita dengan cara yang dahsyat. I see the days coming Saya melihat hari itu sedang datang. when full gospel meetings will be covered by major networks like CNN and Fox News. Di mana setiap pertemuan gospel akan diliput oleh media-media utama seperti kalau di Amerika CNN dan Fox News. They will come to seek knowledge about what God's people are doing. Mereka datang untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh umat Tuhan. And that is what the Bible tells us about the manifestation of the sons of God. Itulah yang Alkitab katakan, menyatakan pada kita mengenai manifestasi dia dari anak Tuhan. The whole creation is waiting for these special people. Di mana seluruh ciptaan sedang menanti-nantikan umatnya yang spesial ini. And we are coming in Jesus' name. Dan kita sedang datang dalam tahap itu dalam nama We Yesus. can do everything through God. Yaitu kita bisa sanggup melakukan segala sesuatu oleh keluarga Tuhan yang memberikan kekuatan. Ada pertanyaan berikutnya dari audiens. Ini tentang lifestyle kelihatannya ya. Selamat pagi. Sebagai pengusaha yang sibuk, bagaimana Pak Dali dan Pak Francis mengatur antara keluarga, pekerjaan, dan pelayanan? So, as a busy businessman, how the Dali's mother and Mr. Francis also maintain their work balance, their life balance between family, work life, and ministry life. Mungkin pada dulu ya. Pak Dali will answer first. Ya baik, terima kasih Bro Hat tadi. Pertanyaannya bagus banget. Bagaimana bisa membagi waktu antara bisnis dan keluarga ya, How to equally dan pelayanan. have a balance between business, family, and ministry. Saya bersyukur sekali bahwa I'm grateful saya diberikan istri yang baik, that God have granted me a very good wife, tentu istri yang cantik juga. and also a beautiful one. Tepuk tangan dong untuk ibu. Semua pria-pria punya istri cantik-cantik semua. Your spouse are good, all beautiful. Kita harus angkat juga, kalau tidak nanti itu nggak dibuka dan susah. Encourage the ladies also, otherwise you might end up with a closed door in front of your house. Ya, saya juga diberikan anak-anak yang baik oleh Tuhan. God has granted me also good sons. Saya pikir tentu kita bisa berbeda-beda tentunya. If I thought that surely all of us have different experience, Bahwa Tuhan telah menetapkan kita, that the Lord has appointed us, atau Tuhan pilih dan kita terpilih oleh Tuhan, that the Lord has chosen us, and we are chosen by God. pasti juga Dia akan memperlengkapi kita
then surely He will equip us. dalam semua area kehidupan kita, In all area of our life, termasuk di dalam pelayanan dan bisnis kita. including in our business and our ministry. Dan saya percaya itu, And I believe that dan saya mengalami. as I experience it, Tidak gampang seperti saya ini, menurut saya tidak gampang according to me, it's not saya easy menjalankan fungsi yang tadi dibilang, to do all the function, melayani, the balance, bisnis, serving, apalagi business, itu, family. keluarga, nggak gampang. It's not Saya easy. nggak tahu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, I don't know whether about you, ladies and gentlemen, it's saya easy. nggak gampang. But for me myself, it's not Saya easy. mesti berfungsi di dalam keluarga sebagai suami daripada seorang istri, That I have to function in my family as a husband to of one sebagai wife, orang tua dari 2 anak, as a parents of 2 sons, sebagai orang tua daripada 2 mantu, as a father-in-law of 2 daughter-in-law, sebagai opa daripada 6 cucu. as a grandfather of 6 grandchildren. Tidak gampang. It's not easy. Kenapa? Bukan saja itu. Why? It's not just that. Saya adalah chairman As the chairman daripada perusahaan farmasi. of my pharmaceutical company, Meetingnya aja udah pusing kalau lihat itu. the board meeting is already giving me headaches. Apalagi meeting-meeting sama perusahaan asing. Furthermore, all meeting with foreign investors. Saya or kadang-kadang foreign kalau company. mereka bahasa Inggris, saya manggut-manggut aja. Sometimes I was thinking, all I need to do is nod my head. Antara dua, mengerti dan tidak mengerti. The answer can be in between. Yes, I understood. No, I don't understand. Saya juga oleh anugerah Tuhan But it's all because of the grace of God. dipercayakan sebagai nasional presiden. I have been trusted by God to become the national president. Tidak gampang. It's not easy. Di keluarga saja tidak gampang. Even in the family, it's not easy. Apalagi di FGB MFI. How much more you have to be high? Tapi itulah, yakinlah. Therefore, that's it. Be Kalau assured. kalau Tuhan yang pilih kita, Rest assured, if the Lord has chosen you, Dia akan memperlengkapi kita juga. He will equip us. Tepuk tangan yang kencang dong. Give a strong applause to the Lord. Jadi saya bersyukur banget. And I'm truly grateful Saya bisa bangun pagi, that I can be awakened in the morning. saya bisa olahraga. I can do my exercise. Kadang-kadang oleh anugerah Tuhan, Sometimes, rumah anak saya by the grace of God, dekat. because of the grace of God, my son lived nearby. Sebelum mereka sekolah, Before they went to school, saya mampir, I dropped by. saya elus-elus kepala mereka. I felt their head. Kadang-kadang saya berdoa buat mereka. Sometimes I pray for them, Mereka sungguh bahagia and they're truly happy memiliki seorang opa, to have a grandfather seorang akung yang begitu mengasihi. that truly loves us. Selesai olahraga, After I finish my exercise, saya bisa mampir ke kantor. I can drop by my office. Saya hanya ketawa-ketawa sama karyawan, All that I need to do is smile to all my employees. tepuk-tepuk mereka punya Pat badan. their back. Ada masalah nggak? Any problem? Semua bilang nggak ada. Everybody says no problem. Saya percaya I believe semua masalah mereka dapat tanggung. they can bear all the problem. They can Karena- understand all the Karena problem. bisnis itu datangnya dari Tuhan. Because all the business came from the Lord. Kalau bisnis datangnya dari Tuhan, For if your business comes from the Lord, selalu growing. steadily, Karena yang pimpin sendiri adalah Tuhan because the Lord Himself is in dan the, tidak pernah salah. in the leadership, and He will never go wrong. He Saya will juga- never make wrong decisions. Saya juga pulang kantor, terserah saya. I can leave my office Karena namanya according to CEO my ya gini-gini aja kerjanya.
all I need to do is better. Saya bisa bertemu dengan teman-teman, I can meet my friends, saya bisa colleagues, bertemu dengan keluarga saya, istri, anak-anak saya, my family, my wife, my dan sons, setiap hari my Sabtu dan daughter-in-law. Minggu atau hari libur. And every Saturday, Sunday, or even on holidays, public holidays, Saya berusaha untuk mereka makan bersama-sama. I try to gather together with them to have Kita berdoa lunch or bersama-sama. dinner together, family, and we pray together. Bahkan cucu saya yang pimpin doa untuk makan. As in, I love my grandchildren to lead the, after dinner, before dinner prayer. Jadi kalau ditanya So if you bagaimana ask bagi waktu, how to divide time equally, tanya lagi di atas. once again, ask the Lord. Pikirin aja. Ini pikirin aja ini. Just as you think about it, Kalau Pak Francis kan tinggi nih. Saya yang gampang-gampang aja yang kejadian. I have a very high spiritual Pikirin aja level. But kalau for me, it's very simple. kalau bukan Tuhan, If it is not the Lord Himself, istri kita saja atau suami kita rewel aja. Mana bisa pelayanan dengan baik? make it possible. How can you? Kalau udah bisnis kita aja masalah aja. If there is a problem in your business, any kind of problem, Mana bisa pelayanan yang baik? how can you do a ministry? Apalagi di FGB MFI. Especially in your ministry in GBMFI. Sudah buang waktu, You have to spend your buang time, uang, spend your money, dimarahin lagi. and you get scolded. Dan itulah And that's it. semua karena Tuhan. It's all because of the Lord. Kalau Tuhan yang berikan, The Lord has given. pasti Dia akan memberkati kita semua. Surely He shall bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Okay, thank you. I always tell people in the fellowship Saya selalu sampaikan pada mereka yang ada dalam fellowship ini that your first chapter is your family. bahwa chapter utama pertama Anda adalah keluarga Anda masing-masing. And if your family is broken down, your testimony is destroyed. Kalau keluarga Anda hancur lebur, kesaksian Anda juga hancur lebur. So God wants us to take care of the church at home, which is your family. Tuhan ingin kita terlebih dahulu urus gereja di rumah, yaitu keluarga Anda masing-masing. I heard Papa Dali talking about the grace. I mean, we all need grace to operate. Tadi Pak Dali bicara tentang kasih karunia Tuhan. Tentu saja kita membutuhkan kasih karunia ini untuk bisa berfungsi di dalam pelayanan ini. And God called my wife Jennifer and I into this ministry. Dan Tuhan memanggil Pak Francis dan istrinya Ibu Jennifer ke dalam pelayanan ini. I'm the international president and she is the international coordinator of the ladies of the fellowship. Beliau sebagai international president dan Ibu Jennifer sebagai international coordinator dari LOF. She's a busy person. She's a lawyer by profession and very Beliau busy. sangat sibuk, profesinya adalah seorang pengacara dan sangat sibuk. But currently, our children, none of our children live with us. They are all grown ups. Tapi sekarang ini anak-anak kami sudah tidak tinggal serumah lagi karena mereka sudah dewasa semua. And I'm not a grandfather yet, Walaupun saya belum menjadi opa, but I hope soon. tapi saya harapkan dalam waktu singkat So in the family, Jennifer and I dalam we keluarga pray together, and we know our calling in this ministry. kami berdua, Pak Francis dan Ibu Jennifer berdoa bersama dan kami tahu apa menjadi panggilan kami di dalam persekutuan ini. My business is a family-owned business, Dan bisnis saya adalah bisnis yang dimiliki oleh keluarga. and my brother, who is a believer as well, Dan saudara saya yang juga seorang percaya, always covers up for me as I travel. selalu beliau yang menggantikan kedudukan saya, fungsi saya saat saya berpergian melayani. So I don't have to worry. Whilst he sacrifices with the business, I can have time for the Lord to travel. Jadi saya nggak perlu khawatir saat beliau yang mengorbankan waktunya untuk menjalankan bisnis kami, saya punya waktu untuk berkeliling melayani pekerjaan Tuhan. But when I joined this fellowship 24 years ago, Tapi saat saya bergabung pertama kali dalam FGB 24 tahun yang lalu, my children were very young at that time, anak-anak saya masih muda semua, pada waktu itu masih kecil, and it wasn't easy. dan saat seperti itu tidak mudah. Sometimes when you are called to
take part in a chapter function or something, Kadang-kadang kalau Anda terpanggil untuk menjadi bagian dari pengurus chapter atau sesuatu kedudukan dalam chapter, you have sort of pressure from the family as well, maybe take a child somewhere to hospital or whatever. dan Anda tekanan dari keluarga, mungkin ada harus bawa anak Anda untuk diopname di rumah sakit atau apapun kasus yang terjadi. It's not easy, so I won't pretend, especially for young families. Dan itu tidaklah mudah. Jadi saya tidak akan pura-pura bahwa itu gampang, khususnya bagi keluarga muda. So the only advice I can give Satu-satunya nasihat yang saya dapat berikan adalah is that don't feel guilty. God wants your family to be your first chapter. jangan Anda merasa bersalah, sebab Tuhan ingin Anda memprioritaskan keluarga sebagai chapter Anda yang pertama. As a fellowship, we want all marriages to succeed, for us to have good testimonies. Di dalam fellowship ini kita ingin semua kehidupan pernikahan itu berhasil, sehingga kita dapat memiliki kesaksian-kesaksian yang baik. And we cannot pretend to be holier than Jesus Christ himself. Dan kita tidak bisa pura-pura untuk jadi lebih suci dibandingkan dengan Tuhan Yesus So sendiri. young people, do the ministry work, but have fun. Go out with your wife, have fun. Go to the beach, Young have movement. fun. Go to the movies, Lakukanlah whatever. pekerjaan pelayanan, tapi pada saat yang bersamaan ambil waktu untuk bersenang-senang dengan keluargamu, dengan pasangan hidupmu. God has given you Nonton a film, partner. nonton God has bioskop. given you a partner that the two of you will be one and be happy together. Tuhan telah berikan partner hidup kepada Anda sehingga Anda bisa berdua bisa menjadi satu dan bahagia bersama. And a good marriage, good family, Dan pernikahan yang baik, keluarga yang baik, glorifies God. itu juga memuliakan Tuhan. That's all I can say. Thank you. Thank you very much, International President and Father Lee. You know, we just now we listened of the two great promised land, but the restaurant. Sama seperti Musa saja yang bisa melihat di mana negeri perjanjian itu dan yang lain tidak dapat melihatnya. So maybe this time I can ask Francis Osu to answer, then after that Father Lee to answer. Francis Usul as International President first. Saya akan tanyakan Pak Thank you, Adam. In any vision, Di dalam setiap visi yang diberikan, Communication is key. komunikasi adalah kuncinya. Most of the time, many leaders think that the followers understand where they are going. Seringkali para pemimpin berasumsi, berpendapat bahwa para pengikut itu langsung ngerti kemana arah tujuan mereka. If you do not communicate very well to your followers, Tapi jikalau Anda tidak menyampaikan, tidak mengkomunikasikan dengan seksama, dengan baik kepada para pengikut, you can never have that buy-in and the vision will not be achieved. Anda tidak akan bisa memperoleh akhir yang ditujuin itu, dan visi itu tidak akan bisa tergenapi. That is why global media is so important, Itulah sebabnya betapa pentingnya peranan global media, so that fellowships in various nations can learn from each other. sehingga berbagai persekutuan dari FGP dari berbagai negara ini bisa saling belajar satu sama lain. That we all understand the vision, Bahwa kita semua bisa mengerti akan visi tersebut, that we all buy in and know where we are headed. di mana kita bisa mendapatnya, menerimanya, dan kita tahu kemana arah tujuan kita. So as International President, that is one of my greatest desires, That's to make what- sure that we have a trickle-down effect where everything that is happening at the top comes down to the lowest level. Sebagai International President, itulah kerinduan terbesar saya. Kita harus pastikan bahwa itu efek seperti air yang mengalir dari atas ke bawah, dan itu bisa masuk ke dalam hati, ke dalam jiwa setiap member kita. We should be always in touch with our chapters. Kita harus ada berhubungan dengan chapter-chapter kita. Realize that every member has been called into this vision. Dan sehingga setiap anggota itu menyadari bahwa mereka telah dipanggil masuk ke dalam visi ini. And as I said yesterday, that if God can use 11-year-old boy to give a prophecy in Armenia, Seperti saya sampaikan kemarin, jikalau Tuhan bisa pakai seorang anak yang baru berusia 11 tahun waktu itu untuk menyampaikan nubuatan di Armenia, that
has made so much impact through our founder Demos and the Vision in 52. Dan yang itu telah membawa dampak yang sedemikian besar kepada pendiri yaitu Pak Demos dan juga visi yang beliau peroleh di tahun 1952. Every leader has to understand that every member has something to offer. Dan setiap pemimpin juga harus bisa mengerti bahwa setiap member itu memiliki sumbangsih mereka masing-masing yang dapat mereka berikan. So it's a collective leadership sort of thing. Jadi itu suatu kepemimpinan yang kolektif, yang bersifat kolektif. Making sure that every member, whenever they hear from God and communicate even in the chapter, can come to even the leader. Memastikan untuk setiap orang, setiap anggota, mereka bisa memastikan apa yang mereka dengar dalam chapter mereka, bahkan bisa disampaikan juga terhadap para pemimpin. This way we move as one people, Itulah sebabnya kita dengan cara demikianlah kita bisa bergerak sebagai satu umat, united in love globally as one. disatukan oleh kasih secara global sebagai satu kesatuan. Thank you, Mr. Francis Owusu. Now maybe I can ask Dali to answer the same question. Bisa ulang lagi sekali. How do you empower Bagaimana Anda memberdayakan so that people to walk on the same vision together? sehingga FGB MFI bisa bekerja menjalankan satu visi itu bersama-sama. Ya, terima kasih buat ini pertanyaan yang mesti Pak Vincent yang jawab. Ini pertanyaan Pak. So, but Mr. Atau Pak Vincent should John. answer. Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Adam. Give a round of applause to Pak Adam. Ya, saya pikir bahwa So, my thought is that semua visi kita itu bersumber pada satu, all our vision is only have one source. adalah apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Whatsoever the Lord Jesus will. Oleh karena itu, Therefore, menurut saya, according to me, yang membantu kita sehingga bisa mewujudkan satu visi things that might help us, empower us to fulfill this particular one vision adalah kerendahan hati. is humility. Biar kita berjalan di dalam kerendahan hati di semua area kehidupan kita. Let us walk in humility in all aspects, all area of our life. Tanpa kerendahan hati, Without humility, kita tidak mungkin bisa satu visi. it is impossible for us to have one vision. Karena pada dasarnya For basically, kita adalah orang-orang yang egois. all of us are selfish in Kita adalah orang-orang one yang of mau, certain matter. kita adalah orang-orang yang mau menang sendiri. We all want to have our own ego. We want to have our own. Dan kita adalah orang-orang yang merasa bahwa kita yang lebih pintar. We are all of us have individually felt that we are smarter than the other. Kita yang paling benar. We are the more righteous than compared to the others. Oleh karena itu, Therefore, kita harus berjalan di dalam kerendahan hati. we have to walk in humility. Karena di dalam kerendahan hati, Because in humility, kita bisa menerima banyak masukan. we can receive many input. Bisa banyak menerima hal-hal yang baik. We are able to receive many good things Dan seterusnya. and others, Sehingga kita bisa so that we are able mewujudkan satu visi. to fulfill that one vision, Dan teristimewa buat kita para FGB Men MFI especially for us as FGBM untuk menjalankan to do amanat agung the Great Commission, teristimewa di marketplace especially in the marketplace, dengan cara-cara in the ways yang Tuhan sudah berikan dengan kita. according to the plan that God has given Dan to saya us. percaya I truly believe Roh Kudus selalu membantu kita the Holy Spirit will continually assist us untuk mewujudkan to fulfill satu visi, that vision. meninggikan nama Tuhan, So the name of the Lord be lifted memuliakan up, nama Tuhan the name of the Lord be glorified lewat semua area kehidupan kita. to all aspect, to all area of our life. Tuhan Yesus memberkati kita. Luar biasa. Terima kasih Pak Dali. I think I'd like to ask my final question. After that, Pak Tadi will
ask his final. I'd like, if possible, someone record the answer, because I believe this is very important. Ini pertanyaan saya dan kalau Anda bisa direkam karena pertanyaannya sangat penting. Right, the question I have for Pertanyaan yang saya miliki untuk International President Francis Bapak Owusu. IP, Pak Francis Owusu. Over and over again, we heard you saying, protect the vision. Berulang-ulang kali kami mendengar beliau mengatakan lindungi, proteksi visi. So I'd like, if possible, can you elaborate on that? Saya ingin Pak Francis jelaskan apa maksud pernyataan itu. Okay, thank you. Our International President Richard Shakarian of blessed memory Dan berdasarkan kenangan yang manis dengan International President Bapak Richard Shakarian at many international directors meetings used to use those phrases. dan banyak international director yang suka mengutip kalimat tersebut. Protect the vision. Protect the vision. Proteksi, lindungi visi tersebut, jaga, lindungi visi tersebut. But in the year 2011, Pada tahun 2011, after an international directors meeting in California, I was flying back home to Ghana. sesudah International Director meeting di California, saya sedang dalam perjalanan penerbangan kembali ke Ghana. And on the flight, the Lord started speaking to me. Di dalam perjalanan di penerbangan itu, Tuhan mulai berbicara kepada saya. I was weeping. I started to weep on the plane. Saat itu di dalam pesawat dan penerbangan itu juga saya mulai menangis. I was so embarrassed. The air hostess was passing by looking at a big man like this, weeping like a baby. Saya begitu rasa malu juga karena saat pramugari pesawat itu melewati saya, melihat seorang pria yang luar biasa itu kok menangis seperti bayi. So I took the seat cushion and put it over my face. Saya ambil bantal sandaran itu, saya pakai itu untuk tutup muka saya. The Lord spoke to me clearly. Tapi Tuhan saat itu bicara dengan jelas kepada saya. Protect the vision. Lindungi, proteksi visi itu. Protect the vision. Proteksi visi At tersebut. that time, Dan waktu itu, He opened my eyes to the book, The Vision Intensified. Tuhan celikan mata rohani saya terhadap pemahaman akan buku The Vision Intensified, That book TVI. came alive to me. Dan buku itu menjadi sesuatu yang hidup bagi saya secara pribadi. And God opened my eyes that this vision is for the whole world, the whole body of Christ. Dan Tuhan celikan mata saya dan memberikan pengertian bahwa visi ini ditujukan bagi seluruh dunia, diperuntukkan untuk seluruh tubuh Kristus. It goes beyond the four walls of a chapter. Itu jauh melampaui keempat dinding pembatas dari sebuah chapter. The vision is about us, business people, professionals, going to hospitals and praying for the sick. Visi itu mengenai bagi kita, bagi kaum awam, kaum profesional, para businessman, pergi ke rumah-rumah sakit dan mendoakan orang yang sakit yang terbaring di sana. Reaching out to prisons, to several ministries, trying to bring this unity in the body of Christ. Kami menjangkau ke beberapa penjara, ke beberapa pelayanan berusaha membawa penggenapan dari visi ini bagi tubuh Kristus. This was in 2011. Saat itu di tahun 2011. But when I became international president, Tapi saat saya menjadi international president, I don't want to sound too spiritual. saya nggak mau kedengaran terlalu rohani. I cannot help it Tapi walaupun demikian saya nggak bisa tahan diri saya. that this organization is a highly prophetic and a spiritual organization. Sebab organisasi FGBMFI adalah suatu organisasi yang sangat profetik dan sangat rohani akalnya. Because even before my election as international president in Kuala Lumpur in 2023 February, Sebelum saya terpilih sebagai international president di Kuala Lumpur di tahun 2023 di bulan Februari, the Lord had clearly spoken to me that He had appointed me as international president. Tuhan telah berbicara dengan sangat jelas sekali kepada saya bahwa Tuhan telah menetapkan saya sebagai international president. And I want to give a few examples about how spiritual this organization is. Dan saya memberikan beberapa contoh betapa sangat rohaninya akar dari persekutuan FGBMFI ini. Certain directors from other continents Ada beberapa director, international director dari benua-benua lain yang datang. told me that on the morning of the voting, Diberitahukan pada saya pada pagi hari saat voting itu dilakukan, pemilihan international president itu they didn't dilakukan. want to vote for me. Awalnya mereka tidak mau memilih saya. They wanted to vote for other candidates. Mereka memilih calon international president yang lain. But they said, as they tried to write the names of the other candidates,
Dan mereka berkata begini, saat mereka mau menuliskan di kertas pemilihan itu nama dari kandidat yang lain dari international president, One person actually said the Holy Spirit started moving his stomach satu orang mengatakan gini, Roh Kudus mulai bekerja di dalam perutnya. and told him clearly, Africa. Dan Tuhan ngomong dengan jelas sekali, Afrika. And he said, who? Owusu? Dan dia tanya lagi, siapa? Owusu. He said, why should I vote for Owusu? Dia tanya lagi, kenapa kok aku harus pilih Owusu jadi IP? The Holy Spirit moved again. Roh Kudus bekerja kembali dalam hatinya. And he had no choice but to vote for me. Akhirnya dia nggak ada pilihan lain selain dia akhirnya memilih saya. Another person who stood for the election, Salah satu lagi orang yang juga memilih, menentukan. he said after the election he prayed for forgiveness. Dia mencalonkan diri jadi salah satu calon IP dan dia bilang sesudah proses pemilihan itu selesai, dia berdoa minta pengampunan dari Tuhan. Because he said before he came to Kuala Lumpur, he was praying Karena dia bilang begini, beliau bilang begini, orang itu bilang ini. Sebelum dia tiba di Kuala Lumpur, beliau berdoa and he saw my face dan tiba-tiba beliau lihat wajah saya. and he thought it was the devil. He said, devil, get away from me. Dia pikir itu iblis, iblis jauh daripadaku. So after the election, Ternyata sesudah pemilihan IP itu selesai, he came to me and he said, Mr. President, I have a confession. dia bilang, Pak Presiden, saya ada pengakuan dosa. This is what happened. Inilah yang terjadi. And I've asked God for forgiveness. Dan saya minta ampun sama Tuhan. So this has humbled me very much. Ini sangat membuat saya merasa sangat rendah hati. That this vision has to be protected in the sense that its understanding has to be protected. Bahwa visi ini harus dilindungi dalam makna di mana pemahaman, pengertian akan visi inilah yang harus dilindungi. We shouldn't allow anyone to dilute it or to deflect us from our focus. Dan jangan kita izinkan satu orang pun mengencarkan, melarutkan atau mengalihkan kita dari fokus kita. Over the years, from Demos to Richard to Mario to myself, people have tried to deflect us. Dan selama bertahun-tahun mulai dari Pak Demos, Pak Richard, kepada Pak Mario, kepada saya sendiri, banyak orang berusaha mengalihkan kita, membuat kita melenceng, menyimpang. But as international president, you are the custodian of the vision. Tapi sebagai international president, Andalah kustodian, Andalah yang berperan menjaga keutuhan visi itu. Make sure you protect it by staying focused on what God is Dan saying. dengan demikian Anda harus pastikan bahwa Anda bisa melindungi visi itu dengan cara tetap terfokus terhadap apa yang Tuhan katakan. Demos said the same thing, Richard and Mario said the same thing. Pak Demos katakan hal yang sama, Richard Sakarian mengatakan hal yang sama, Pak Mario juga mengatakan hal yang sama. There is only one way. Hanya ada satu jalan, Focus on that road. dan fokuslah terhadap jalan Do tersebut. not be distracted by people who want to pull you down. Janganlah engkau teralihkan dan menyimpang oleh orang yang ingin menarik kau baik ke kanan atau ke kiri. Because the battle is always the Lord's. Sebab peperangan itu milik kepunyaan Tuhan. And as you love everyone, including those who hate you, Saat engkau bisa mengasihi semua, termasuk mereka yang membenci you engkau. will see the mighty hand of God in your life. Dan disitulah engkau akan melihat tangan Tuhan yang perkasa ada atas hidupmu. So I'm focused on the vision. Itulah sebabnya saya bisa fokus pada visi itu. I know my calling. Dan saya tahu akan menjadi panggilan saya. Together we are protecting the vision. Dan bersama-sama kita melindungi visi. Because the Lord has spoken clearly. Sebagaimana Tuhan telah sampaikan dengan jelas. There is only one vision, Hanya ada satu visi. one Holy Spirit, Satu Roh Kudus. and one body of Dan Christ. satu tubuh Kristus. And this vision Dan visi ini is every believer adalah setiap orang yang percaya becoming a true disciple of Jesus Christ, menjadi murid-murid Yesus Kristus yang sejati, becoming an ambassador for Jesus Christ, menjadi duta-duta besar Yesus Kristus, and becoming a minister of reconciliation. dan menjadi pelayan-pelayan yang membawa rekonsiliasi, membawa damai. That is the vision the Lord has given us. Itulah visi yang Tuhan telah berikan kepada kita. And it is for the whole world and the whole body of Christ. Dan itu ditujukan untuk ke seluruh penjuru bumi dan kepada seluruh tubuh Kristus. As members of this fellowship, Sebagai anggota dari persekutuan ini, we should consider it a privilege to be called by God kita to serve, harus terima itu sebagai suatu kehormatan di mana menjadi panggilan Tuhan bagi kita. and to be custodians of such an important vision in the heart of God. Jadi untuk menjadi penjaga-penjaga yang melindungi visi yang berasal dari hati Tuhan itu. We have work to do. Ada pekerjaan, ada tugas yang harus kita kerjakan. For gospel men and women,
para FGB baik pria dan wanita. Let us go. Marilah kita Let us go. Marilah kita pergi lanjutkan. Let us go. Marilah kita pergi laksanakan. Thank you. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Dali dan Pak Francis. Thank Dan you. saat ini masukan juga dari teman-teman, satu masukan yang saya bacakan buat Pak Dali. Harapannya adalah berkaitan dengan kontribusi FGB MFI dengan negara kita Indonesia. What are the relations with the Ya, ada masukan bahwa untuk menghadapi bonus demografi yang akan menjadi kesempatan emas Indonesia Mas 2045 ini nanti, to come for the bonus demography, which is young people that the Indonesia will face in 2045, ya golden years of Ya. Indonesia, golden era hendaklah of Indonesia. ada saran FGB MFI bisa bersinergi dengan Kementerian UMKM atau Koperasi. Is there any suggestion from our national president for the synergize between FGB and FI with the Minister of Corporation or Ya, Industry? agar FGB menjadi bagian dan teman dari bangsa Indonesia di pemerintahan. Itu aja, tergantung ministernya. For the nation of Indonesia in the government. Keren banget nih, tepuk tangan dulu dong. Siapa yang memberikan saran bagus banget. Jadi memang Very dari cool. beberapa teman-teman yang saya temuin, salah satu itu CEO daripada Citibank, Members and acquaintances that I met personally, one of them is the CEO of Citibank CEO MNC. Waktu saya makan bersama, and the dinner CEO meeting sama of mereka, and we have lunch dinner together with them. mereka katakan gini, This is what they said. 6 sampai 10 juta pengangguran yang terjadi di Indonesia saat ini 6 to 10 million of unemployment that are happening in Indonesia right now adalah pada generasi Gen Z. is to in the Gen Z generation. Berbicara tentang bonus demografi If you speak about the bonus demographic, yang dikatakan tahun 2030-35 the 2035 sebagai tahun emas the year of the golden era, kita harus menyikapi dengan positif we have, dan yang lain juga. we have to face it in a positive way. Jika dalam pembicaraan itu, In this conversation, kenapa banyak pengangguran why di there are, generasi Gen Z? why there are many unemployment for Karena Gen Z generasi generation? ini Do one. memilih pekerjaan-pekerjaan, Because this generation are very picky in what type of employment. memilih gaji-gaji. They are very choosy. They choose what kind of salary that they would like to have. Oleh karena itu mereka menjadi pengangguran. Therefore, they become the employment. Nah, Major unemployment in this berkaitan country. dengan saran yang diberikan, Regarding the suggestion that was given, saya dan teman-teman lain berusaha myself and other friends, other colleagues, we try to untuk memperlengkapi mereka, equip this generation untuk berkolaborasi to collaborate with this generation dengan hal-hal atau departemen atau pemerintah with things according the department in yang government bisa menguntungkan kedua belah pihak. that can be mutually beneficial. Tepuk tangan dulu dong kalau ini. Applause. Dan saya percaya And I believe kalau Tuhan yang memiliki wadah ini, if the Lord is Himself pasti the Lord Dia akan is- memperlengkapi anak-anak muda, is the owner of this fellowship. generasi-generasi He Gen will Z equip the young people, atau apapun generasinya. and other generation as well. Indonesia pasti memasuki tahun emas. Indonesia shall
enter to the golden Dan era. anak-anak muda FGB MFI The young people of the FGB MFI menjadi pelopor dan teladan shall be the pioneer and the exemplary of others to follow. Sekali lagi, Once again, kita bangun komunikasi yang baik. as we establish Seperti a yang good dikatakan oleh communication, internasional presiden kita. just as our IP has just mentioned, Karena komunikasi yang baik the good communication akan membuat kita bertumbuh, will cause us to grow, berkembang, to expand, dan seterusnya. and so on. Kesimpulannya, In conclusion, FGB MFI yang terdiri dari generasi Gen Z juga, FGB MFI also consists of a Gen Z generasi generation, muda juga, also the young generation. pasti Tuhan tolong. The Lord will surely help Dan Indonesia memasuki tahun emas as Indonesia will enter the karena golden ada era. anak-anak FGB MFI yang diambilkan. There will be Tuhan Yesus memberkati kita semua. Awesome. Thank you very much, Mr. Francisco Musu and Dali Sutanto. Friends, you're probably wondering why there's such a peace and the presence of the Holy Spirit in this place. Sahabat-sahabatku mungkin ada bertanya-tanya mengapa ada damai sejahtera dan hadirat Roh Kudus yang selalu